Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tolak tanggapan jika proyek kereta Jakarta-Bandung atau WUSH alami kerugian. Menurutnya utang proyek WUSH senilai 116 triliun bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Disebut-sebut sebagai orang yang paling tahu tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH, Jokowi akhirnya buka suara. Jokowi menyebut proyek WUSH dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menolak jika ada yang beranggapan jika WUSH mengalami kerugian. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Terkait polemik utang yang kian membengkak, Jokowi menyebut utang tersebut bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Merespon tanggapan Jokowi, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut untuk memaksimalkan dampak ekonomi maka perlu pengembangan di sekitar jalur WUSH. Sebetulnya ada misi regional development juga, tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur WUSH supaya ekonomi sekitar itu mungkin dikembangkan ke depan. Diresmikan Jokowi akhir 2023, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan anggaran hingga 118,37 triliun rupiah. 2 tahun beroperasi namun belum mendatangkan laba. Kini negara terjerat utang kepada Cina hingga mencapai 116 triliun rupiah. Sejumlah tokoh mendesak agar KPK segera mengusut dugaan penggelembungan dana proyek ambisius itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengklaim mulai selidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut KPK tak perlu laporan untuk selidiki dugaan korupsi WUSH tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Meski demikian, KPK belum bisa merinci data atau informasi terkait dugaan korupsi ini. Sebab menurut Ketua KPK, Setio Budianto, pihaknya masih mendalami kasus ini. Ya, nanti pastinya akan, saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Tapi ya segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggil untuk diperiksa? Ya. Biasanya ditelaah dulu. Kalau untuk sekarang maksudnya tahap apa Pak ini Pak? Di penanganan ini sudah masuk tahap apa ini? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Mau minta audit terkait WUSH nggak Pak? Apa? Auditnya Pak? Ada. Ya, baru juga. Sebelumnya mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak KPK segera selidiki dugaan korupsi WUSH. Bahkan pengamat ekonomi Antoni Budiawan menduga ada pemufakatan jahat dalam proyek WUSH tersebut. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Iya, artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkan, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah. Kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak pada saat descendant solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai KPK tak perlu menunggu laporan untuk selidiki dugaan korupsi di proyek WUSH. Mahfud juga menilai kejaksaan dan polisi bisa turun tangan jika KPK tidak ada inisiatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kepala Staf Angkatan Darat meresmikan rumah dinas untuk prajurit Batalion Polisi Militer Angkatan Darat Yon Pomat di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan Rumah Dinas Batalion Polisi Militer Angkatan Darat atau Yonpomat di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah dinas yang dibangun dengan konsep hunian sehat dan fungsional serta memperhatikan kebutuhan penyandang difabel ini merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Rusun ini terdiri dari 4 lantai dengan total 44 unit yang dapat menampung 44 kepala keluarga. Dalam kesempatan ini, Kepala Staf Angkatan Darat menyampaikan bahwa kebutuhan perumahan dinas bagi prajurit TNI Angkatan Darat masih menjadi prioritas. Setelah terima rusun dari PU, kita mendapatkan 7 rusun di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kami di Angkatan Darat karena sampai dengan saat ini kita tidak sampai 60% untuk perumahan dinas kita. Ya, tapi saya kira ini sudah jadi perhatian khusus juga oleh Presiden. Harapannya dengan support dan kerjasama sinergi antar kementerian tadi yang disampaikan mempercepat backlog. Jadi karena kebutuhan rumah tinggal itu kebutuhan pokok, jadi kerjasama antar kementerian ini bagian dari support kami Kementerian PU khususnya untuk TNI Angkatan Darat. Saat ini TNI Angkatan Darat memiliki program membangun rumah dinas sebanyak 1.500 unit dan merenovasi 2.000 unit yang direncanakan mencapai 4.000 unit renovasi ke depannya. Dalam momen ini juga dilakukan peninjauan fasilitas rusun serta penyerahan bantuan sosial kepada prajurit dan warga sekitar markas Yonpomat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat, Satuan Tugas Yonif 751 Koop Swasembada gelar kegiatan pipanisasi di Distrik Okaom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. TNI terus berupaya sukseskan program Presiden dalam pembangunan strategis nasional di wilayah perbatasan. Guna mensukseskan program Presiden Prabowo Subianto yakni program pembangunan strategis nasional di wilayah perbatasan, Mabes TNI melalui Satuan Tugas Yonif 751 Komando Operasi Swasembada melakukan kegiatan pipanisasi untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Pipanisasi penyaluran air bersih dilakukan di Kampung Bulangkop, Distrik Okaom, Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Satgas TNI bersama dengan warga saling bahu-membahu memasang pipa sepanjang 1 km yang nantinya akan mengaliri air ke 3 desa di wilayah Distrik Okaom. Pipanisasi di sini TNI ingin hadir untuk Papua, dalam hal ini untuk masyarakat. Kita melaksanakan kegiatan pipanisasi, memberikan akses air bersih untuk masyarakat khususnya di sini di Distrik Bulangkop. Pipa yang kita gelar ada kurang lebih 1 kilo 100 meter di ketinggian 1900 mdpl. Jadi kita menggunakan sistem gravitasi. Kita di atas nanti kita pasang penangkap air, kemudian kita salurkan dengan pipa. Dan di sini ada pipa primer untuk masyarakat. Ada 3 titik nanti kita berikan. Air bersih ini dari tahun ke tahun saya minta ke Pemda juga. Belum pernah diperhitungkan. Tapi karena TNI hadir, akhirnya air ini sudah mulai mau masuk. Ini saya bilang mengatakan ya terima kasih banyak. Selain itu, petugas Satgas Swasembada juga berperan vital dalam menjaga keamanan dan stabilisasi di wilayah perbatasan Papua. Dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa sekolah rakyat menengah atas kirim pesan penuh harapan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Sang siswa selipkan semangat dan ucapan terima kasih pada Menteri Koboi tersebut. Seorang siswa sekolah rakyat menyampaikan pesan khusus untuk Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa. Pesan itu disampaikan di sela upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 di Museum Bank Indonesia Jakarta. Lingga Radiansyah dari SMA Mulia Jaya Jakarta menyampaikan harapannya pada Menke Purbaya untuk terus memajukan ekonomi Indonesia. Tak hanya itu, dia juga menyemangati Menteri Koboi tersebut untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%.
Tak lupa, Lingga pun mengucapkan terima kasih pada Menke Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Presiden juga berpesan bahwa perjuangan pemuda dalam mengisi kemerdekaan belum selesai. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angelika Deva Gam, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Hari ini kita memperingati sebuah tonggak sejarah penting saat pemuda Indonesia pada tahun 1928 meneguhkan tekad yang menyatukan bangsa, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin satu hal: Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan.